What's up school fans, balik bareng gue Ricky Padilla and the IBL is back guys. Super excited untuk opening weekend IBL season 2025. Dan ini adalah video IBL Power Rankings versi Rocky Padilla sebelum season 2025 mulai. Dan mungkin nih valid sampai ya 3/4 season lah ya. Karena ya jujur pasti akan ada yang ganti asing. Gak mungkin enggak tiba-tiba asingnya mahal gitu kayak last year gitu di pertengahan season. Jadi ya 3/4 season masih bisa lah kira-kira Power Rankings gue. Tapi ya this is just for fun. Kita seru-seruan aja di sini. Gue cukup yakin pasti juga kalian punya pendapat yang berbeda tentang Power Rankings. Jadi gue tunggu juga sih feedback dari kalian semua untuk Power Rankings kalian. Prediksi kalian tinggalkan langsung di comment section di bawah. Gue pun juga ada 4 atau 5 tim yang gue nggak liput sama sekali sama preseason ini. Gue jelas kurang familiar dengan kekuatannya mereka, dengan pemain asingnya mereka, banyak banget pemain asing baru yang gue juga belum tahu tuh gamenya mereka atau performance mereka seperti apa. Jadi ada beberapa yang gue pakai feeling sih. Jadi ini agak tricky emang bikin konten seperti ini, but I'm happy, I'm hot. Gue udah gak sabar banget untuk nonton IBL besok ini. IBL bagi yang menanyakan itu besok kalian bisa nonton di IBL TV di YouTube. Jadi sekarang ini IBL semua gamenya akan ada di YouTube guys. Dan weekend ini masih free besok. Jadi kalau kalian bisa lihat nih jadwalnya 2 hari ke depan ini. Besok malam sih yang udah ditunggu-tunggu sih pastinya Pelita Jaya Jakarta, the defending champion melawan Dewa United Banten, man. Gila sih, lu bayangin guys, bayangin ya. Anthony Bean, Ja'Cory McLaughlin versus Galvin Solano and Jordan Adams. Masa sih gak ada trash talk? Masa gak ada trash talk sih? Wah, belum lagi ada KJ McDaniels, ada Arigi, masih ada Jawaro, and of course dari Dewa ada Hardianus, Caleb, ada Arki. Gila sih, cocok banget sih untuk game opening night. Itu pasti hype-nya akan tinggi banget. Jadi make sure you guys subscribe ke channel YouTube-nya IBL TV. Nah, setelah itu tanggal 25 gue denger rumornya ya, tanggal 25 Januari itu akan ada konten-konten yang eksklusif hanya untuk member saja. Jadi itu sedikit introduction dari gue untuk IBL season 2025. Kalau kalian hype juga untuk IBL season 2025, pastikan kalian klik like. Dan juga kalau kalian ingin support gue untuk liputan IBL tahun ini, hopefully you guys gonna enjoy my coverage. Gue akan nge-vlog seperti biasa sebanyak-banyaknya season ini. Pastikan kalian juga klik join di bawah, support channel ini dengan menjadi member. So thank you so much guys for watching this video. Gue akan mencoba secepat mungkin guys go through all this list, karena gue nggak mau video ini 50 menit. Gue mencoba di bawah 30 menit guys. Semoga gue bisa masih memberikan informasi yang cukup untuk kalian semua. So Power Rankings IBL 2025 versi Rocky Padilla. Here we go. Okay, number 14. Guys, ini untuk motivasi ya tim-tim ya. Kalau kalian saya taruh di 14, 13, 12, semoga semangat untuk membuktikan saya salah ya. Okay, we gotta go with number 14. Number 14 ada Satya Wacana Salatiga. Kenapa gue taruh mereka di posisi 14? The biggest reason is kalau gue lihat dari rosternya mereka, itu mereka nggak terlalu deep banget sih. Walaupun mereka punya imports yang sangat menarik dan gue yakin akan menghibur banyak fans IBL. Kalau gue lihat di local players mereka pasti akan bergantung dengan Henry Lakai dan juga Rexy Fernando. Tapi mereka juga pastinya kebantu dengan hadirnya Modou Kane sebagai heritage player. Modou sudah punya experience bermain di IBL bersama Indonesia Patriots. He's big, he's tall, he's long. Akan bisa bantu untuk rebound dan juga defense. Gue penasaran tapi Modou bisa nembak 3 point atau enggak sih? Itu aja yang gue paling penasaran nanti ini. Tapi untuk importsnya mereka ada KK Curry, ada Marcus Davidson, dan juga ada Jalen Haslem. Jalen Haslem ini keponakannya Udonis Haslem ya kira-kira ya. Tapi kalau gue lihat KK Curry, kalau kata anak-anak member gue, ini adalah legend di Ballis Life. Jadi kita bisa expect banyak dunks. We could expect a lot of poster slams dari KK Curry dan juga Marcus Davidson. Marcus itu bermain di Da Nang di Vietnam last season. Ini dua-duanya high flyer guys. Dan gue expect salah satu dari mereka ini akan ada yang ikutan slam dunk contest ya. Tapi of course Satya Wacana underdog, everybody gonna root for them. I think it's gonna be fun watching them like last year, dimana mereka bisa ngalahin Satria Muda, lalu juga mereka bisa mengalahkan Borneo, dimana itu dengan tembakannya si Mike Han yang gila banget itu nembaknya. Tapi ya Satya Wacana sih memang sekarang ini mereka mulai serius, mereka mulai serius pengen bikin tim yang bisa contend for the playoff. Tapi untuk this season tampaknya mereka akan masih ada di bottom of the table. And nomor 13, kayaknya gue harus memilih Bima Perkasa Jogja. Jujur gue belum lihat coaching staffnya, tapi kalau gue lihat, ini kayak coaching staffnya masih baru semua di IBL. Dan it is hard, guys. Kalau lu belum punya pengalaman melatih di level profesional, lalu karena kita ngeliat tim kan semuanya improve semua, itu akan sangat berat. Dan juga
BPJ itu tidak ada heritage player, dan itu akan sangat berpengaruh banget menurut gue. Walaupun memang mereka ada most improved player last season, yaitu Alvin Kurniawan, lalu masih ada Joseph Desmond, masih ada Handri Satria. Timnya juga sedikit undersized menurut gue. Tapi Alvin, kalau memang BPJ ingin, punya kesempatan untuk contend for the playoff, Alvin harus 14 atau 15 poin per game sih. I am pretty sure about that. Jadi Alvin gue expect dia sih bisa double digit this season untuk average-nya. Sedangkan of course mereka juga punya rookie yang menarik, Yeremia. Yeremia menarik banyak perhatian setelah bermain bagus banget ya di All Indonesian kemarin ini. So yeah, they are the dark horse juga sih di season ini. Untuk importsnya mereka ada Corey Rayleigh Ross, ada Kelvin Blevins, dan juga ada Kyril Green. Corey Rayleigh Ross ini kalau nggak salah kakak ya, abangnya Brandon Rayleigh Ross yang bermain di BPJ. Gue sedikit cerita, katanya satu dari beberapa top teams itu sebenarnya tahun lalu ada mau ngambil si Corey ini. Jadi Corey harusnya legit ya. I think he's a legit scorer. I think he's pretty smart. Kelvin, we all know. Kelvin sedikit streaky nembaknya, tapi kalau dia lagi malamnya dia lagi on fire, he could go for 40 of course. Ini mantan pemain Portland Trail Blazers dan juga cousinnya Damian Lillard, dan dia last year bermain di Pacific Celtics Surabaya. So he's familiar with the IBL. And of course yang udah familiar juga adalah Kyril Green. Ini adalah reboundernya untuk BPJ tahun ini. I think dia akan average 15-17 rebound per game, pretty sure. Kyril juga one of the top rebounders ya last season in the league. Last year dia bermain sama Bali United. Good to see familiar faces sih back in the IBL. Semoga dia happy juga di Jogja. Hopefully we're gonna see some vlogs as well from Kyril. Tapi ini yang gue bilang, kenapa BPJ itu sangatlah undersized. Karena Kyril pun juga kalau nggak salah nggak nyampe 2 meter tingginya. Jadi they're gonna have a tough time though rebounding the ball. Guard-guardnya harus membantu mereka sih untuk bisa crash the board every game. Okay, now we going to number 12. I gotta pick Raja Wali Medan. Oke, Raja Wali Medan. Ini gue memilih mereka dari posisi 11, dan mereka juga nggak punya heritage player. Gue memilih mereka sedikit atas karena kualitas dari pelatihnya mereka, yaitu Coach Raul Miguel, aka Coach Ebos. Coach Ebos udah pengalaman di IBL. He's a great coach, jadi gue yakin dia akan bisa nge-steal beberapa game nanti ini melawan tim mid-table. Dan mereka juga baru aja off a great All Indonesian Tournament di mana Jordan Oi sempat 29 poin melawan Rans Simba Bogor. Mereka mengalahkan Rans yang mengagalkan Rans masuk ke 4 besar. Jadi harusnya confident itu bisa ke carry juga ke IBL season 2025. Of course key playersnya untuk lokalnya ada Jordan Oi, ada Cio Manupiti, and of course my idol, the rookie Alexandro Manuel. Tapi ini juga squadnya menurut gue tidak terlalu deep banget sih untuk si Raja Wali. I think untuk scoring wise mereka akan rely a lot on Quinton Dove dan juga Chris Isley. Quinton Dove balik lagi ke Medan, hopefully now for a whole season. Chris Isley gue penasaran sih, karena waktu gue nonton dia kayak masih game pertama kali ya, jadi he's still belum tune in kayaknya ke permainannya Raja Wali. Tapi kalau gue lihat highlightsnya waktu lawan Borneo, ngedang mulu man. And of course he played in the Drew League as well. Jadi gue expect dia udah biasa sih melawan high level players. Lalu satunya big man mereka yaitu Dennis Clifford. Ini sebenarnya pemain jago. Dulu itu pernah main di Euro Cup setahu gue. Tapi memang dia ada beberapa kali cedera kakinya. But I think he's still solid though. He's still solid. I think he's a smart player. He's a team player. Jadi ini akan membantu juga sih untuk perkembangannya Reinhardt nanti. Ini Reinhardt big man yang berpotensi, tingginya 200 berapa ya? 205 maybe sekarang ini atau lebih kali ya. Tapi yang pasti Reinhardt ini kita punya harapan banyak ya, bisa develop gamenya, bisa jadi salah satu big man yang mungkin nanti menggantikan Vincent ataupun siapapun itu di tim nasional. Jadi hopefully Dennis Clifford di situ bisa membantu sih menularkan experience dan juga skillsnya untuk Reinhardt. Di nomor 11 gue akan memilih Pacific Celtics Surabaya. Gue tahu juga mereka punya pelatih baru, Coach Dimas, masih muda dan juga pertama kali dia ngelatih di IBL. Ini akan menarik juga sih. Siapa tahu dia bisa meramu formula yang cukup oke untuk Pacific, karena Pacific ini mendapatkan 2 pemain yang menurut gue akan nge-boost banget sih line up-nya mereka. Mereka akan mendapatkan seorang heritage player yaitu Frankie Johnson. Frankie udah berpengalaman bermain di Southeast Asia, dia bermain di PBA bersama Miracle Bolts. Kok nggak salah main sama Ren Ocean ya? Tapi pasti dia main sama Miracle Bolts. Ini dia gue lihat scorer banget sih. He could shoot the 3. Lalu juga pastinya dia bisa ngedrive juga, very explosive banget sih, dan dia juga excited banget bisa bermain di Surabaya. Jadi itu akan membantu. Lalu ada satu lagi Azarian Raditya, ini salah satu pemain yang veteran menurut gue. Di NSH dia scorer kan.
I think di NSA dia sempat nyetak poin banyak sih. Jadi ini akan membantu banget sih untuk Dava dan juga Aven nanti. Karena jelas masih Dava dan Aven yang akan jadi core playersnya dan juga franchise playersnya untuk Pacific Cesar Surabaya. Jadi 2 ketambahan pemain ini menurut gue bisa menaruh Pacific ada di posisi ke-11 season ini. Lalu mereka juga ada asing Chris Briggs. Itu aduh bener gak ya? Dia tuh top scorer ya kayaknya di VBA di Vietnam. Lalu ada Miguel Miranda dan juga ada Alien Tew. Alien Tew ini dulu main di PJ 1 game untuk BCL. Tapi dia defender banget sih. Dia juga rim runner and of course dia juga kuat banget sih untuk reboundnya sih. Jadi itu sih sedikit alasannya kenapa gue memilih Pacific ada di posisi ke-11 power ranking ini. So that's number 11. Now we're moving to number 10. Number 10, I'm gonna pick Bali United. Ini juga pasti orang nanya, wah kok Rocky berani juga ya naruh Bali United cukup tinggi ya. Karena Bali United hilang semua. Abraham Wena, Suryadin, Galang, Coach Tony. They lost a lot this season. This off season. Tapi mereka juga pelatihnya sekarang ini kalau Coach Rusta kali ya mungkin ya. Coach Rusta juga pertama kali menjabat sebagai head coach di IBL sekarang ini. Jadi ya agak kita lihat lah, kita harus lihat dulu bagaimana sih. Tapi untungnya mereka punya squad yang cukup muda ya. Ini isinya pemain-pemain Bali, PON. Jadi menurut gue yang membuat mereka ada di posisi 10 adalah hungernya mereka dan juga rasa ingin prove something sih. They got a lot to prove though. Ini anak-anak muda sih. Ada Gus Nanta yang baru pindah dari Rans ke Bali United. Ada LG Wimbardi, ada Neo Pandey, ada Irvin, ada Lutfi masih, ada Oka Ananta yang baru nanti ini. So they got a lot of young players sih. Siapa lagi? Kok ada satu kayak yang gue merasa gue lupa. Tapi Gus Nanta. This is his team. You guys say, this is his team. Karena dia dulu pernah main di Indonesia Patriots dan gue senengnya dia balik ke Bali. Hopefully gue belum lihat mereka scrimmage-nya, tapi hopefully dia akan balik ke posisi naturalnya itu posisi 2. Kalau setahu gue dia itu bukan point guard. Setahu gue dia itu adalah seorang slasher. Dia itu suka ngedrive, dia suka nge-score. Maybe he could shoot the ball a little bit. Jadi gue pengen lihat sih kalau dia main posisi 2 karena obviously Xavier Canifax gonna be playing as the primary ball handler nanti ini untuk Bali United. So, gue pengen lihat sih. Gus Nanta, new environment, new team. Gue mau lihat bagaimana dia bisa step up. LG pemain muda, tapi kita juga semua tahu lah LG ini punya kemampuan juga untuk nyetak 3 point, untuk layup, untuk drive, everything he could do it. Neo Pandey, my boy, member. Neo Pandey. Ya, Neo juga udah 4 tahun kali ya di IBL sekarang ini. So, we expect Neo to, leave some marks, man, for Bali United this season. And mereka juga terbantu dengan hadirnya heritage pemain dari Jepang yang pulanya darah Indonesia juga, yaitu Reo Sakai. So, Reo Sakai ini punya pengalaman bermain di B1. Kok nggak salah tingginya 6'7". Dia suka nge-vlog juga. I haven't seen his vlog. Mainnya di-share di Discord. But 6'7", big body. Big body is always good. Bisa bantu rebound, defense. Tapi jujur gue gak tau ya dia seberapa conditioningnya seberapa gue penasaran sih. But he should have sih untuk Bali United. And of course Xavier Canifax itu gue rasa tahun ini pastinya akan average points lebih banyak. Gue rasa dia akan 26 atau 27 poin per game kali kalau memang dia bisa konsisten presentasenya. Karena ya dia doang yang tahun ini diharapkan untuk bisa mencetak poin sih untuk Bali United. Untuk Bobby Williams and Joshua Nurse, I have no idea bagaimana mereka bermainnya. But kalau gue lihat sih dua-duanya I think hustler, hard worker. So we'll see bagaimana dua pemain ini akan membantu Xavier Canifax untuk mencetak poin untuk Bali United. And now we moving to number 9. Ini juga susah ini milihnya karena ada 2 tim yang menurut gue bisa masuk playoff semua sih. Playoff contender dan juga kekuatannya lumayan seimbang menurut gue. Tapi akhirnya gue memilih Tangerang Hawks untuk ada di posisi ke-9. Tangerang Hawks of course importnya mereka solid banget. Ada Stephen Branch, mantan pemain G-League dari South Bay Lakers. Lalu ada Chris Bryant, a star from NBL 1. Lalu ada Jared Shaw yang udah menang championship juga di IBL. Solid semua importnya. Tapi sekarang ini gue tinggal lihat aja nih, mereka sabar-sabar nggak? Kayak kalau last season mereka cepat banget bikin decisionnya untuk mengganti import. Karena kuncinya untuk Coach Joko menurut gue adalah dia harus sabar sih. Harus sabar, jangan sampai terlalu cepat ganti import sih. I think that's gonna be the key for Tangerang Hawks. Dan
Of course, mereka ada Stephen Branch. He's gonna be number one scorer. Chris Bryant gonna bring the energy from the bench. He's gonna be shooting threes. He's gonna, crash the board. Jared Shaw, he could spread the floor. Tapi menurut gue nggak tahu kenapa Tangerang Hawks scoring optionnya masih kurang gitu. Yes, I know they got B-Boy Inguayo sebagai heritage player. But it's gonna be tough for B-Boy to score too, because the level of competition sudah improve. Selain itu mereka yang gue lihat bisa nge-score adalah Gabriel Batistuta aja sih. Gabu sebelum season ini kita udah ngobrol sama dia bilang dia ingin 40% untuk 3 point-nya. And I think Gabu has the chance to do that. Apalagi kita tahu Stephen Branch akan banyak sekali mengambil attention defense lawan sehingga akan collapse dan dia akan bisa kick out ke Gabu untuk open shot sih. Tapi I don't know if you guys agree with me. I think Tangerang Hawks need one more player sih. Mereka butuh satu pemain lagi local yang bisa nge-score mungkin 8-10 poin per game sih. Jadi I think they just missing one piece untuk bisa masuk ke babak playoff sih. Alan Asadi, he's good. He's gonna be a good pickup. Dia defender, dia juga bisa nembak 3-point shot. Winston Swenjaya maybe gonna get a lot of minutes. Setelah itu adalah harapannya Justin Jaya sih. I hope he gonna get minutes though. Gila, gue have been really impressed banget sama Justin Jaya. That kid is not scared. Dia nge-score dijaga sama Gelvis Solano sama dia di drive, man. Di drive, nggak dioper. So, really hope that Coach Joko bisa develop Justin Jaya dan juga akan memberikan kesempatan untuk Justin bisa improve juga dan juga dapetin banyak menit. Oke, that's my first, berapa tuh berarti? Pokoknya sampai 9 lah ya. Gue minum dulu bentar guys, minum kopi dulu. Sekarang saatnya ngomongin 8 besar. This is gonna be fun, bro. Number 8, akhirnya gue milih Hang Tua. Oke, satu alasan gue milih Hang Tua adalah pelatihnya mereka yaitu Coach Cacing. Coach Cacing udah berpengalaman banget di tim nasional. Dia juga salah satu pelatih menurut gue cukup pintar juga. Jadi itu kenapa gue akhirnya memilih Hang Tua over si Tangerang Hawks. And they have more option for scoring. Oke, walaupun mereka nggak ada pemain heritage Hang Tua, tapi mereka ada If. Fishaiful Amir akan kembali dari cedera. I think baliknya If ini akan menaikkan moral dari timnya Hang Tua. Dan gue cukup yakin If ini hungry banget ya. Dia waktu itu bilang sama gue di videonya waktu lawan SM, dia pengen jadi All-Star, dia pengen jadi MVP kok bisa. Jadi gue expect a big year from If. Lalu ada Divta Pratama. Divta Pratama main gue nonton dia lawan Prawira. He's pretty good. Dia bisa nembak 3 point. He could hit the open shots. If he could average like 6 to 8 points a game, that's gonna be very helpful banget untuk Hang Tua, Sarah. Maaf. Lalu ada Altaf Satrio. Altaf diambil dari Rans Simba Bogor. Altaf ini kita harus ingat guys, potensinya sangat bagus. Dia itu pernah ikutan timnas sampai ke Australia. Lalu gue nggak tahu what happened in Rans, maybe role-nya tidak cocok. Jadi gue mau tahu sih nanti. Ini kan balik lagi nih sama salah satu mantan pelatihnya. Dulu kan Coach Cacing juga pernah pegang Rans. Gue pengen tahu aja kalau Altaf itu apakah dia akhirnya bisa blossom, bisa keluarin potensinya, karena obviously he's a good 3&D. He's a 3&D player, harusnya one of the best 3&D players in Indonesia. So, sekarang kita lihat ya confident levelnya bersama Hang Tua seperti apa. And of course, mereka masih ada Govinda, ada Aufar. So, they have a lot of options sih untuk scoring juga. Jadi, itu kenapa gue akhirnya memilih Hang Tua di posisi 8. And pemain asingnya mereka ada Mike Adewunmi, itu from NBL 1. I love this guy, bro. I love this guy. Gue pas nonton dia lawan Prawira, gue benar bilang sama Coach Dev, I was impressed by him. Because he plays hard. He plays hard at all time. Dan menurut gue dia akan menjadi salah satu asing yang underrated banget. And then of course ada salah satu pemain tim nasional Dominican Republic, yaitu Adonis Henriquez. Ini juga jago. I would like to say dia itu pinter sih untuk ngedrive sih. Nembaknya streaky. Waktu gue nonton lawan Prawira, dia nembaknya baik nggak masuk, tapi dia bisa ngedrive, dia bisa create offense for other people, and that's what Hang Tua gonna need from him. Of course, man, nggak bohong lah, timnas Dominican Republic kualitasnya nggak akan bohong harusnya ya. And terakhir, Syracuse legend, second round pick from Indiana Pacers, Rakim Christmas, bro. Ini orang kuat banget, kemarin pas gue nonton, gila, dan juga bisa mid range.
I think gue expect Rakim to be one of the best imports this season di IPL. Tapi semoga nggak ada cedera-cedera. Kemarin pas gue nonton Prawira dia cuma main 1 babak, kakinya agak sakit setelah itu. Tapi dia sih kalau bisa main di levelnya dia, menurut gue nggak ada yang bisa jaga sih. I don't think anybody can guard Rakim Christmas, man. Jadi nih Rakim Christmas juga kalau dibandingin sama pemain-pemain asingnya Tangerang Hawks, harusnya Rakim Christmas ada di paling atas sih, list yang paling jago ya, harusnya. Tapi we'll see. So that's number 8. I got Hang Tua. Number 7 might surprise a lot of people. Number 7 I pick Prawira Bandung. Oke, easy decision gue untuk pilih mereka nomor 7 karena ya sekali lagi unfortunate news last night gue dapatkan di mana Jamar Johnson mengalami cedera Achilles and most likely will be out for the season. #IBL update. Jadi ya sayang banget sih karena coach Dave itu selalu bilang dia pengen banget punya pemain heritage. Itu yang membedakan Pelita Jaya, membedakan Dewa United, mereka punya pemain-pemain heritage dan kemarin Jamar mainnya lagi bagus padahal. Waktu lawan Hang Tua gue nonton dia mainnya lagi bagus, jadi gue sedih juga sih pas dengar beritanya Jamar nggak akan bermain. Ya itu kenapa gue akhirnya harus menaruh mereka di posisi ke-7. Of course key playersnya, lokalnya ada Yuda Saputra, ada Pandu Wiguna, dan gue juga berharap Sultan saat dia kembali nanti, mungkin bulan depan, itu gue harapkan dia bisa contribute banyak sih untuk tim ini. Karena gue juga ada punya harapan dia bisa jadi one of the best 3&D sih di IBL. Dia waktu sebelum cedera di timnas sih menurut gue waktu itu dia lagi pede-pedenya banget sih mainnya sih. Jadi and this team is deep though. Masih ada Neno, masih ada David Nuban, masih ada who am I missing? Ada Fabio, rotasinya kemarin siapa aja. Kemarin Mas Andi, Mas Keceng juga mainnya masih bagus loh. Mas Keceng main yang merubah momentumnya pas gue nonton Prawira lawan Hang Tua. Kok gue merasa gue ada yang gue lupa ya. Tapi mereka ada rookie-rookinya Arlen sih. Kalau kata Coach Dave sih Arlen ini patut ditunggu-tunggu kayaknya sama Matthew Bryan sih. And Jason juga katanya not bad. Kalau lagi scrimmage gitu katanya mainnya juga cukup oke sih. Jadi untuk local players I think Firdan. Oh my god, how am I gonna forget about Firdan? Firdan, I love you bro. Firdan, masih ada Firdan juga. Jadi, Coach Dave masih punya banyak option, and you know Coach Dave. Coach Dave itu jago banget lah buat masalah adjustment, untuk masalah strategi. Kemarin juga Coach Meldy cerita, dia paling seneng kalau ini Coach Dave sih. Jadi, gue gak akan kaget sih kalau Coach Dave 5-time Coach of the Year this season. I'm not gonna be surprised. And importsnya ada John Murray. Ada 2 orang yang baru aja di-announce barusan beberapa jam yang lalu. Makanya gue harus nunggu dulu. Gue harus nunggu bikin previewnya. Karena gue harus nunggu dulu. Besok bisa main nggak nih semua nih? Devon Washington dan juga Nobertas Giga. Oke. John Murray itu pasti role-nya akan untuk scoring aja, because he could get buckets at any time. Gue yakin akan diberi banyak kebebasan sama Coach Dave untuk just go do your thing, get buckets untuk John Murray. Tapi akan kuncinya ada di Devon Washington dan juga Nobertas Gigas. Oke, Devon Washington gue belum pernah nonton secara langsung, tapi kalau gue dengar orangnya sangat sistem sekali dan juga pengen help local playersnya Prawira untuk bisa improve. Dan gue juga dengar-dengar sih dia orangnya sistem banget sih, sistem banget lah, pokoknya pinter banget. Dan lu tau lah Coach Devon suka bermain sistem kan, jadi harusnya cocok banget ada di sistemnya Prawira. Nobertas Giga ini orang jago banget, semoga jago sih ntar pas gue pas mereka main di regular season sih, karena kemarin ini lawan Hang Tua dia 16 poin, 16 rebound, 7 assist. He's very smart. Very smart. Dia itu kalau di post, dia itu pintar banget bisa lihat temennya ada di mana. Kalau udah defensive collapse sudah, pasti dia akan nemuin temennya open shot. Dan dia big man dan bisa nembak 3-point shot juga. Sedikit fun fact, ini gue dibisikin sama Coach Dave kemarin nih. Nobertas Gigas itu pernah melawan Louisville di NCAA. Kalian bisa Google this. Melawan Louisville yang ada Donovan Mitchell. Dia itu drop 30 points. 30 points on Louisville. So this guy is good. Legit good harusnya sih. Jadi gue punya banyak harapan sih untuk Nobertas Gigas. Gue expect dia bisa membantu Yuda sih. Dan juga Pandu di season. Yuda MVP season I think Yuda punya chance tinggi sekali untuk bisa jadi MVP. Jadi Prawira posisi 7 sekarang ini sih. Tapi ya you know Coach Dave lah, kadang-kadang sih bisa out coach a lot of people. So we will see. Prawira should be fun sih untuk nonton nanti, apalagi with this weekend akan lawan Satria Muda Pertamina. Oke, number 6 I got Borneo Hornbills. Oke, Borneo ini banyak banget wajah baru. Ada Xavier Ford sebagai heritage player mereka.
Mereka rekrut Hans Abraham, Rizal Falconi, Jason Winata, Ragil. I don't know if I'm missing anybody, but Mastri. Ada satu lagi, Mastri Hartanto. Jadi kemarin pas gue nonton mereka lawan SM, I got the impression bahwa chemistry-nya belum dapat. That's what I got the impression of. Of course mereka masih solid banget. Mereka juga importnya semua bagus-bagus semua. Ada Mike Wells coming back. Ada Devondre Walker yang kita benar-benar most anticipate banget sih untuk season ini. And ada former G League player of Miami Heat yaitu Brandon McCoy. Dia pernah main di Summer League juga bersama Miami Heat. So gue juga expect banyak sih dari Brandon McCoy ini sih. Tapi itu lagi, balik lagi chemistry-nya. How fast can they gel with each other? Obviously they have the roster untuk bisa masuk 4 besar. Tinggal siapa yang akan jadi leader juga sih. I gotta see it who's gonna be the leader for Borneo sih. So far kemarin ini gue nggak melihat nggak ada yang vocal banget sih. Kecuali mungkin assistant barunya mereka yaitu Coach Akim Scott. Akim and Coach Mail will work together this year. Tapi itu, I cannot put them higher because pas gue datang, emosinya masih banyak yang belum bisa ditahan dan juga chemistry-nya belum dapat sih. Tapi Devondre Walker is gonna be really good, bro. Hopefully Devondre Walker will play a lot of minutes untuk Borneo karena that guy could shoot, that guy could create, man. He could do everything and he's really good, man. That's all I'm gonna say, bro. Devondre Walker, bro. Very excited about him. Okay, now we move on to number 5. Sebelum gue lupa key players. Key playersnya untuk Borneo, of course, Calvin Chrysler. New contract, tanggung jawab baru. Gue expect Calvin Chrysler akan menjadi salah satu pemain lokal terbaik di IBL tahun ini. Probably the best 3-point shooter harusnya. Gue juga pengen dia nembak 10 kali 3-point per game. Harus. Because that's how he gonna develop, that's how he gonna improve. At least 10 kali. Hans 7 lah Hans. Boleh lah. Lalu ada Aridava sih. Dan gue juga berharap Coach Mail akan mainin Aridava cukup banyak sih. Karena gue lihat kemarin juga dia udah bisa nembak 3-point. Dia bisa spread the floor. Semoga dia bisa jadi pemain posisi 3 sih. Artinya itu akan membantu juga kalau dia mau masuk ke timnas nanti ini. Dan itu tadi Borneo. Sekarang kita akan move on to number 5. Di number 5 gue ada Ransimba Bogor. Wah, Ransi gonna be very interesting banget sih dengan adanya Coach Tony Garbeloto. You know Coach Tony, man. Dia sih pinter banget sih. And he's very experienced kan. Apa juga ada di IBL cukup lama sekarang ini. So, pengen lihat sih bagaimana dia mendapatkan sebuah tim yang ada banyak bintangnya. Itu aja gue ngomongnya. Karena ini pertama kali menurut gue Coach Tony working with a lot of great pieces sih. Ada KJ Buffen menurut gue salah satu pemain yang mungkin under the radar, tapi bisa jadi MVP. Gue liat jauh banget, man. Highlights-nya gue cuma nonton dia sekali, tapi waktu itu dia baru datang kan. Jadi ya, itu aja udah berapa poin pas gue datang. Dia baru datang kemarinnya, weh, dari Amerika. Kalau nggak drop 24 lawan Prawira. So, definitely ini orang jago sih, KJ Buffen. And then of course ada Thomas Dete yang bermain sama Hang Tuah last year. Ini yang gue menarik nih, Aaron Fuller. Tapi sayangnya dia baru nyampe last week, guys. Jadi gue belum sempet nonton dia sama sekali. Undersized big man, tapi katanya kuat banget di bawah ring. Dia main di PBA, Rain or Shine, so he's very good harusnya. Dia juga mantan pemain University of Southern California, USC. Fight on! Ya itu karena sekolah itu ya, alumni cici saya itu di USC. I think 3 pemain ini untuk Rans sekarang ini, I think harusnya bisa membantu mereka compete sih untuk 5 besar. Walaupun gue ada feeling kayaknya Rans bisa aja ganti asing sih. Itu feeling saya sih. Salah satu kayaknya bisa ada yang diganti nanti. Mungkin Rans bisa jadi tim pertama. Boleh kayak prediksi gitu? Boleh lah ya. Prediksi kayak tim pertama yang ganti asing, Rans. Of course ada heritage player juga, Devon Van Oostrum. Mas Devon, AA Devon is back. Man, he gonna average like 13 assists, bro. I think he gonna average like 13 assists a game. Devon dengan banyak senjata banget sih untuk nembak di luar perimeter. Itu memang harus dibutuhkan sih sama Rans ya dari last season ya. Karena sekarang mereka kedatangan Danny Ray. Danny Ray, of course, he could shoot that 3. He will spread the floor. Itu enak banget lah, dia tinggal nangkep bola. Dan Devon, tembak. Lalu ada Fatur juga, tapi Fatur ini sekarang lagi diproyekin untuk jadi backup dari Devon. So far so good menurut gue sebagai point guard. Fatur, man, one of the best local players yang gue nonton di preseason untuk Ransimba Bogor. And of course yang bisa jadi shooter juga adalah Daniel Salamena. Nah, Daniel ini juga akan jadi kuncinya dan juga X factor untuk Rans. Kita mau lihat sih presentasinya berapa
untuk si Daniel di season kali ini. Karena kita juga punya harapan banyak ya. Dia adalah salah satu pemain muda yang promising banget sih di IBL. And of course masih ada Reza Butar-Butar, ada Argus, ada Oki Wira. Man, ada Itun. Itun can shoot the three too. Jadi banyaklah opsinya lah untuk Coach Tony. And Mas Galang, nggak boleh lupa juga Mas Galang will help Aaron Fuller untuk get the rebounds man this season. So itu kenapa gue menaruh Rans ada di posisi kelima. Dan posisi keempat ada Satria Muda Pertamina. Ini masih jago sih. Satria Muda still Satria Muda bro. Gue melihat ball movementnya itu main bagus banget sih selama preseason. Tapi itu pertanyaannya kan apakah mereka bisa keep up that ball movement during regular season. Ntar lawan Bandung, lawan Prawira itu akan menjadi gambaran sih season mereka akan seperti apa sih. Karena ya kok kemarin mereka jago banget lawan Pelita Jaya mereka bagus, lawan Borneo mereka bagus, lawan Rans juga mereka menang gitu. Jadi trio import Randy Bell, Brian Nash, and Wendell Lewis sekarang ini menurut gue melebihi ekspektasi kita semua sih. Apalagi Wendell Lewis sih. I don't know man, Wendell Lewis tiba-tiba dominan banget bro. Tiba-tiba poinnya banyak banget kemarin ini pas lagi preseason. And dia ngedang-ngedang juga loh. Jadi, you know Randy Bell, you know LeBron, they can also score the ball. Nah, tapi untuk Randy Bell, pentingnya adalah dia playmaking sih. Jangan mau disikat semua sama dia sih. I think he needs to know, he needs to understand when he has to be aggressive on offense dan kapan dia harus bisa create juga untuk teman-teman. Karena dia court visionnya bagus banget sih. And defense will collapse on him. Heritage player Jaren Crum so far juga impactnya oke banget. Nah, sama nih kayak Jaren. Jaren can score the ball. Tapi di sini fungsinya dia bukan untuk score the ball. Fungsinya dia adalah untuk bisa servis teman-temannya sih. Jadi jangan sampai Jaren Crum itu bisa 15 kali nembak gitu. I don't think that's his role with Satria Muda sih. Sekarang ini dia harus bisa, targetnya dia tuh harusnya get every game like 8 atau 10 assist. I think that his target, that his mindset. Kalau menurut gue, karena that's what they need. Karena yuk, nge-score ada Abraham Damar Grahita, itu dia yang nge-score udahlah, itu udah pasti 18 poin per game lah paling enggak lah season ini. Karena ya Abraham setelah kalah 2 kali di final ya pasti berapi-api lah ya, pasti mau menjadi yang terbaik lagi di season. Ya masih ada Avan Seputra juga harus bisa membuktikan hasil latihannya di Amerika. Masih banyak orang yang bilang bahwa Avan ini belum konsisten. Jadi kemarin kok gue lihat sih preseason dia lumayan solid, dia kok ke kiri itu susah sih untuk dijaga si Avan. Tapi X Factor-nya ada di Ali Bagir dan juga ada di Sandi and Julian. Boleh nggak 3 ya? Boleh lah ya 3. Juan, I think Juan gonna be bounce back year. Mark my word, I think Juan gonna have a big year untuk SM. Tapi Sandi, Julian, and Ali Bagir, kalau 3 ini bisa konsisten untuk SM, ini akan sangat berdampak oke banget sih untuk mereka. Karena they need Bagir to be his best version sih. They need him. And Julian harus membantu Wendell Lewis juga sih. Jangan sampai kena foul trouble ataupun fall out sih every game. So yeah, I still got SM. Ada Coach Jobel juga, ada Coach Will, Coach Jobel, Coach Cesar, everybody harus kerja sama untuk bisa ya masuk ke 4 besar sih selama regular season ini. And number 3, I got Kesatria Bengawan Solo. Of course ini adalah salah satu tim yang kita hype juga dan juga kita penasaran sih bisa sejauh apa kira-kira KBS ini melangkah, karena importnya mereka Dayon Griffin, Draven Thibodeau, Will Artino, ini 3-3-nya sangat solid banget sih. Dan mereka ada pemain heritage yaitu namanya Anthony Matten. Nah, Anthony Matten ini banyak yang nanyain Koroki, kok nggak pernah bahas Anthony Matten. Nah, Anthony Matten ini memang gue juga masih belum terlalu lihat dia bermain banyak. Mungkin nanti di regular season Coach Meldy mungkin akan lebih kasih kesempatan dia lebih banyak. Kita tunggu aja. Tapi memang sekarang ini squadnya mereka komplit banget sih. Ada Abraham Wenas baru masuk, ada Mas Coming baru masuk, ada Randy, walaupun Randy kena 4 kali suspension, but it's okay, still early in the season. Lalu ada Indra Muhammad. So, belum lagi masih ada Captain Kevin Moses, masih ada Nuka, masih ada Andre Rorimpande, masih ada Samuel Devin. Mereka ini Ruslan, ini tim komplit banget sih. What do you need? You need a shooter? Ada shooter sekarang ini, lo bisa ada Abraham Wenas, lo ada Kevin Moses, ada Nuka, ada Indra Muhammad, ada Dayon Griffin. Dayon Griffin can shoot that ball, bro. You need a defender. Ada Draven Thibodeau, ada Randy, ada Indra juga bisa defense, ada Esha Lapian, ada Kevin Moses. Man, the option is endless right now for Kesatria Bengawan Solo. You need a big man, you got Will Artino. He could score any way you want. Jadi
gue itu kenapa gue taruh KBS di posisi 3 karena gue cukup yakin kalau mereka bisa konsisten dan juga sesuai hype gue, sesuai melihat mereka bermain di preseason, harusnya sih mereka ada di top 3 this season. And now, the top 2. Kalian udah tau lah ya top 2-nya siapa ya. Tapi gue memilih Dewa United sih untuk ada di nomor kedua. Obviously, Dewa very impressive. Menurut gue, yang preseason ini paling solid adalah Dewa United sih mainnya. Of course, mereka balik lagi dengan Galvis Solano dan juga Jordan Adams. Kali ini ditemani oleh temannya Jordan Adams, itu Malik Daim. Jadi Jordan Adams dan Malik Daim itu pernah juara bareng di Venezuela. And heritage player masih Lester Prosper. Key players lokalnya masih ada Caleb Ramot, Hardianus, dan juga dari ODC. Tapi of course, sekarang ini ketambahan dengan adanya Arki Wisnu. Itu kayaknya impact-nya akan bagus banget. Terutama di off the court ya, untuk memberikan championship experience-nya dia. Yeah man, it's gonna be fun though watching Dewa United. Mereka ini sekarang kelihatannya lebih in sync, dan Galvis kelihatannya juga mau lebih jadi facilitator daripada scorer, dan itu akan penting menurut gue karena scoringnya lo bisa kasih aja ke Jordan Adams, Lester, dan juga Caleb sih. Jadi Galvis mendingan service, Malik Daim bagian defense. I think he gonna block a lot of shots in the IBL. Coach Pablo kedatangan banyak sekali asisten baru juga. Mungkin ya kuncinya udah tinggal itu aja ya, defense sih untuk Dewa United sih. Kalau they can improve, they can play defense consistently, you know, sky is the limit for them sih menurut gue sih. Karena ya mereka bener-bener komplit juga timnya. Masih ada Dio Tirta, masih ada Christian Lim. So, man, Dewa last season juga finish number 1 kan di regular season. But they just need to improve that defense. So if they could improve that defense, they're gonna be good though. So number 1, I gotta give it to the defending champion, bro. Pelita Jaya Jakarta. Mereka juga timnya sangat deep sekali. Dan kedatangan asing baru yaitu Jaquari McLaughlin, yang sebenarnya nggak baru-baru banget lah. Dia main di BCL untuk Pelita Jaya. Dia menggantikan posisinya Justin Brownlee. Yang lainnya masih sama ya. Ada KJ McDaniels, James Dickey. Heritage player masih Anthony Bean. Key playersnya ada Brandon Juaro, Muhammad Arigi, dan Agassi Gontara. Memang sayangnya Prastawa itu akan out kalau nggak salah selama 6 bulan karena ada cedera meniskus. Lalu Dede dan juga Anto lagi ada di Amerika untuk Las Vegas latihan di sana. Jadi menarik sih untuk melihat bagaimana rotasinya Coach Ahang tahun ini. Yesaya apakah akan dapat menit banyak? Nah itu kita penasaran. Tapi Yesaya akan out sih untuk sebulan pertama. Arigi man, nanti Arigi, I don't know man, we will see if Arigi get a chance untuk masuk ke MVP conversation. Karena Arigi kan tahun lalu 2 kali man. Dia 2 kali man di IBL dan juga di All Indonesian yang membawa PJ juara sih. Jadi agak lot of respect for Arigi this year. Harusnya bisa jadi salah satu juga 3ND terbaik di IBL. Agak sih, gue nggak tahu katanya dia yang ke NBL One. Katanya dia belum dapat kabar gue siapa yang ke NBL One di Pelita Jaya. Tapi ya, tim ini masih deep banget sih. Masih ada Reza Guntara, masih ada Nixon, masih ada siapa lagi ya? Kok gue missing sama dia? Oh, Reggie is back. Jadi so far sih menurut gue untuk power ranking sih, I think the defending champion Pelita Jaya masih deserve banget sih untuk ada di posisi paling atas. KJ man, KJ gonna kill it again this year menurut gue. Happy sih KJ balik lagi, dan semoga aja KJ bisa ada di IBL cukup lama ya. Of course James Dickey, kalau gue lihat dari Australia kemarin ini, si KJ juga di Australia 360, that was crazy though. James Dickey juga kalau gue lihat dari Australia kelihatan motivasi banget sih, motivasi banget untuk bermain bagus. Statsnya juga oke banget. Jaquari nih gue nggak tahu nih ada cedera atau enggak nih. Kemarin ini nggak main juga waktu lawan SM. Tapi kalau main gue tanya sih Jaquari sama KJ udah pasti main ya besok ini lawan Dewa United sih. Jadi kita akan lihat sih. It's gonna be fun tomorrow man. Posisi ranking 1 dan posisi kedua langsung ketemu guys di hari pertama. So, ya guys, itu aja sih untuk power ranking gue. Penasaran juga apakah kalian setuju atau tidak. Once again, thank you so much guys for watching. Kayak gue lebih dari 30 menit ini. Hopefully you guys enjoy the content. Nanti mungkin akan ada update lagi power rankings. Gue nggak tahu, maybe after All-Star break. All-Star itu tanggal 3 Mei. Jadi mungkin setelah tanggal 3 Mei ntar gue baru update lagi untuk power rankings ya. Hopefully you guys enjoy kontennya. Thank you so much guys for watching. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and please enjoy opening weekend for IBL. Hopefully you guys are gonna have a lot of fun. And yeah, thank you guys. I will see you guys again very soon. Peace out everybody.
Please join my channel, guys.